Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi, sebagaimana sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wa khairu biqa'iha masajiduha. Dan sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjidnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita meninggalkan sebentar aktivitas duniawiyah kita untuk kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita duduk bersama mengkaji dan menggali agama Allah Subhanahu wa taala yang kian hari kian ditinggalkan oleh umatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pada inti atau materi pembahasan atau kajian kita pada pagi hari ini, yaitu Ummu Sulaim, wanita yang diberkahi dan termahal maharnya, perlu diingatkan bahwa kita telah memasuki pada bulan Rajab 1433 Hijriah. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan hurum, ya bulan suci yang 4 yang kita dilarang untuk memulai peperangan ya padanya. Untuk bulan Rajab ini tidak ada amalan yang khusus. Apakah puasa, apakah zikir, apakah qiyamul lail. Tidak ada amalan khusus yang menyebutkan keutamaan bulan ini dari bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sesungguhnya lembaran keemasan yang masih terlipat di dalam kitab sejarah masih belum terjamah oleh banyak dari kaum muslimin. Lembaran yang berisikan kehidupan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pantas kita jadikan sebagai teladan dalam menapaki kehidupan ini. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, dan mereka mempraktikkan, mereka mengamalkan apa yang telah mereka timba dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Sengaja kita atau saya menampilkan biografi seorang wanita sahabiyah untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa dahulu kaum Hawa, kaum wanita, mereka punya andil yang besar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita atau kaum Hawa, mereka juga ikut berpartisipasi untuk majunya Islam dan kaum muslimin. Mereka patut dijadikan sebagai teladan. Yang seperti ini hendaknya kita tampilkan di masa-masa yang seperti ini. Karena seringnya kita dicekoki dengan
cerita-cerita yang fiktif. Seringnya kita mendapatkan berita-berita atau cerita-cerita orang yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai teladan. Ummu Sulaim adalah salah satu wanita sahabiyah yang patut untuk kita teladani. Bagaimana tidak? Dia seorang wanita yang diberkahi, mendapatkan kedekatan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban atas kita setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah kita memberikan kecintaan kepada kaum mukminin. Kita memberikan loyalitas kecintaan kepada kaum mukminin, dan tentu kaum mukminin yang pertama yang wajib untuk kita cintai adalah para sahabat ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam, yang beriman kepada Allah dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun puas dengan pahala Allah. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bagi orang yang mengikuti jejak generasi terbaik umat ini, orang-orang yang mereka mendapatkan bimbingan langsung dari Rasul alaihi salatu wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak generasi pendahulu, mengikuti dengan baik. Apa pahalanya, apa buahnya? Radhiyallahu anhum, Allah akan ridho kepada mereka. Jadi mudah-mudahan usaha kita merupakan salah satu usaha untuk meniti ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari, mengetahui sejarah sebagian sahabat, sehingga kita akan bisa mengikuti mereka, yang dengannya kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering terdengar di telinga kita nama seorang sahabiyah, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah kunyah, namanya dia itu adalah Rumaiso atau Humaido atau Sahlah. Jadi ulama ahli sejarah menyebutkan namanya itu Rumaiso atau Humaido atau Sahlah atau yang lainnya. Kenapa yang tertulis di pamflet itu ada kesalahan tulis, itu Ruqayyah. Yang benar adalah Rumaiso atau Humaido atau Sahlah. Tapi yang terkenal namanya adalah Rumaiso. Ini Ummu Sulaim binti Milhan al-Ansariyah. Ummu Sulaim binti Milhan al-Ansariyah. Yang ingin kita sampaikan adalah sekelumit tentang kisahnya beliau beserta faedah-faedah yang nanti akan kita petik darinya. Nah, yang terpenting dari kita membaca biografi atau sejarah para pendahulu kita adalah buah apa yang bisa kita petik darinya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha punya kedekatan yang khusus dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau ini pernah suatu saat ketika Nabi tidur kemudian berkeringat, itu keringatnya diambili pakai sendok atau semisal dimasukkan ke botol untuk tabarruk, mengalap berkah. Tapi ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya nggak bisa. Apakah itu misalnya sisa air minum misalnya Pak Kiai, ya, atau sendalnya artis ini dan itu untuk tabarruk, oh nggak bisa. Ini khusus ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedekatan Ummu Sulaim dengan Nabi ini apakah kedekatan mahram atau bukan? Kok sampai mengambil keringatnya Nabi? Dan Nabi juga sering keluar masuk ke tempatnya Ummu Sulaim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ummu Sulaim ini kedekatannya dengan Nabi karena memang dia termasuk salah satu dari yang menyusui Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Karena para penyusu Nabi atau wanita-wanita yang menyusui Nabi itu jelas tidak disebutkan di situ Ummu Sulaim. Lagi pula waktu itu Nabi di Makkah, Ummu Sulaim di Madinah. Juga mungkin secara umur. Kemudian ada pendapat yang lain bahwa itu adalah khususiyah, kekhususan sahabat Ummu Sulaim, dan ini mungkin yang lebih kuat. Jadi Nabi sudah masuk ke rumahnya Ummu Sulaim,
Ya, kadang Ummu Sulaim juga menyuguhkan makan untuk Nabi, kemudian pernah juga mengambil keringatnya Nabi dari tubuhnya. Walaupun ada kemungkinan ketika Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim, di situ ada mahramnya, ada anaknya Ummu Sulaim atau keluarganya, ya kan? Seperti itu. Tapi kemungkinan yang kedua ini, yaitu bahwa itu adalah kekhususan Ummu Sulaim, mungkin ini yang lebih kuat. Kekhususan Ummu Sulaim mungkin ini yang lebih kuat. Ummu Sulaim termasuk seorang wanita yang pemberani. Ketika perang Uhud, dia ikut membantu para mujahidin, membawa air di atas kepalanya untuk memberi minum para mujahidin. Dalam kondisi waktu itu banyak dari sahabat yang terbunuh, dan banyak pula dari mereka yang waktu itu mundur, lari dari medan. Ummu Sulaim dengan Aisyah, sebagaimana dilihat oleh sebagian sahabat, waktu itu keduanya membawa air untuk memberi minum para mujahidin. Lihat, wanita sahabiyah punya andil yang besar, ikut berjuang, itu sesuai dengan kemampuannya. Perempuan memang tidak wajib untuk angkat senjata, tapi ketika mereka bisa membantu para mujahidin yang terluka, yang kehausan dan semisalnya, dibantu oleh mereka, ya. Dan ini adalah jasa yang patut untuk disyukuri. Ketika perang Hunain misalnya, Ummu Sulaim ini dia memegang belati. Maka suaminya Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, ini istri saya Ummu Sulaim, dia membawa belati." Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya pegang belati ini. Nanti kalau ada seorang musyrik mendekat akan saya robek ya perutnya." Lihat keberanian seorang wanita sahabiyah. Untuk lebih lanjut insyaallah kita akan sebutkan nanti ya tentang Ummu Sulaim, keutamaan-keutamaannya, kemudian wafatnya, demikian pula suaminya Abu Talha. Kita akan masuk pada kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Ummu Sulaim ini adalah ibunya sahabat Anas bin Malik. Mungkin kita dengar atau sering mendengar sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ini tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ummu Sulaim ini ibunya. Dan memang Ummu Sulaim dan keluarganya ini orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam berhijrah ke Madinah, kemudian pada tahun kedua itu mulai diawali pertempuran antara pasukan muslimin dengan kafirin. Para sahabat mereka mampu menyuguhkan anak-anak mereka untuk ikut berjihad. Tapi waktu itu Ummu Sulaim anaknya masih kecil, Anas bin Malik. Belum boleh ikut berperang karena belum balik. Tapi dia tidak ingin tertinggal dari saudara-saudara yang lainnya. Kalau mereka mampu menyuguhkan anak-anaknya untuk berjuang di jalan Allah, kenapa saya tidak mampu? Maka dia bawa anaknya itu Anas bin Malik yang masih kecil di hadapan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, tolong diterima. Anak saya ini dijadikan sebagai pembantu Anda ya Rasulullah." Maka Rasul alaihi salam pun menerimanya sebagai pembantu beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga Anas bin Malik selama 10 tahun membantu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ada catatan yang sangat penting sekali. 10 tahun Anas bin Malik membantu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, namun tidak pernah Anas bin Malik itu dimarahi oleh Ar-Rasul alaihi salam. Tidak pernah mendengarkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak pernah Anas bin Malik misalnya belum melakukan sesuatu dimarahinya. "Ya Anas, kenapa kamu tidak lakukan ini dan itu?" Tidak pernah. Tentu di sini ada faedah indahnya akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan indahnya akhlak pembantu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Bayangkan 10 tahun. Kalau misalnya kita punya pembantu, mungkin baru seminggu, 2 minggu, mungkin ya sudah sering pembantu mendengar kata-kata yang tidak baik. Ini 10 tahun. Seperti itu memang. Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Ummu Sulaim sebelumnya dia menikah dengan Malik. Malik ini bapaknya Anas. Dan Malik ini dia mati di atas kekafiran. Bahkan ketika Ummu Sulaim dia masuk Islam dan mengajari Anas bin Malik untuk mengucapkan syahadat, dimarahinya Ummu Sulaim ini oleh Malik, oleh suaminya. "Kamu jangan merusak anak kita." Padahal dia sedang apa? Ya, mengajari at-tauhid, dibilang apa? Merusak. Seperti ini. Ketika orang otaknya itu dipenuhi dengan kekafiran, memandang dakwah at-tauhid, memandang ajakan kepada kebaikan, ya dipandangnya sebagai apa? Kerusakan. Kemudian dia tidak suka. Bapaknya Anas ini, Malik ini, tidak suka. Kemudian dia pergi ke Syam dan dia mati di atas kekafiran. Nah, sekarang Ummu Sulaim menjadi seorang janda.
dan dikaruniai sebelumnya dari suami sebelumnya seorang anak bernama Anas bin Malik. Setelah dia selesai iddahnya, maka ada seorang kaya dari orang Madinah bernama Abu Talhah melamar Ummu Sulaim. Namun waktu itu Abu Talhah dalam keadaan belum masuk Islam, orang kaya, ingin menikah dengan seorang janda. Maka Ummu Sulaim ketika dilamar olehnya, dia pun menolaknya. Karena memang beda status. Dia seorang wanita muslimah, wanita mukminah, dilamar oleh seorang yang non-muslim. Secara hukum itu nggak boleh. Secara hukum itu tidak boleh. Maka kata Abu Talhah, sepertinya ini bukan zamanmu wahai Ummu Sulaim. Sudah, kamu akan saya kasih harta ini dan itu banyak. Dia orang kaya. Tapi Ummu Sulaim menolaknya. Saya tidak butuh harta ini dan itu. Kalau memang kamu berkenan masuk ke dalam agama ini, cukup itu sebagai mahar bagi saya. Saya nggak butuh uang, nggak butuh ini. Itu saja. Heran Abu Talhah. Siapa yang bisa menjamin saya menikahi kamu, ya ada maharnya, kok maharnya cuma apa? Masuk Islamnya saya, kata Ummu Sulaim Rasulullah. Maka dia pun pergi menghadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya waktu itu Nabi sedang dengan para sahabat, Nabi lihatnya Abu Talhah datang, terlihat dari wajahnya, ya, keindahan Islam itu ada di wajahnya. Artinya orang ini ingin masuk Islam. Kemudian setelah sampai di hadapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka Abu Talhah menyatakan keislamannya. Kemudian setelah itu dia menyampaikan ucapan Ummu Sulaim bahwa dia rela untuk dinikahi dengan mahar Islam dan Anda yang menikahkan ya Rasulullah. Kemudian Nabi menikahkan ya Ummu Sulaim dengan mahar mas kawin masuk Islamnya dia. Kalau ada yang bertanya, kenapa yang menikahkan bukan walinya Ummu Sulaim ya kan? Rasulullah kan bukan walinya kan? Jawabannya, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak menjadi wali ya terhadap kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Jadi Nabi itu lebih berhak menjadi wali ya untuk kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Kemudian pernah juga dahulu datang seorang ingin menikah. Kemudian dia tidak punya apa-apa. Ingin menikahi seorang wanita, ternyata dia tidak punya apa-apa. Dia punyanya hafalan Al-Quran. Maka perempuan itu ketika dikatakan, mau enggak kamu dinikahi oleh fulan dengan mahar Al-Quran. yakni dibacakan kepadamu Al-Quran. Kata wanita itu mau. Kemudian Nabi SAW menikahkan wanita itu dengan bacaan Al-Quran. Lihat bagaimana dahulu wanita sahabiyah. Mereka bukan orang yang materialis. Yang mereka pilih adalah kesolihan seorang suami yang mampu memimpin rumah tangga. Ketakwaan seorang suami yang mampu memberikan kecintaan yang tulus kepada anak dan istrinya. Harta bukan menjadi tujuan pokok, karena itu memang hanya jembatan dan batu loncatan saja. Dan tentu sangat berbeda dengan para wanita di zaman sekarang, yang mereka akan mudah tertipu dengan harta. Ketika ada orang datang melamarnya, atau kedudukan ketika ada orang melamarnya, tanpa dia melihat bagaimana agama orang yang melamarnya. Dalam kisah Ummu Sulaim tadi ada beberapa faedah yang patut kita catat. Di sini memberikan kunyah untuk laki-laki dan perempuan. Kunyah itu nama panggilan selain nama dan selain gelar, yang biasanya diawali dengan kalimat abun atau ummun. Abu fulan, ummu fulan. Bapaknya si anu, ibunya si itu. Ini namanya kunyah. Ini disyariatkan. Kunyah itu disyariatkan karena padanya ada bentuk penghormatan pada orang lain. Kalau kita manggil orang dengan namanya boleh-boleh saja, tapi kan lebih hormat kalau kita memanggil orang lain dengan apa? Kunyahnya. Wahai bapak fulan, wahai ya ummu fulan. Seperti itu. Kunyah ini bukan nama atau bukan gelar, tapi nama panggilan yang biasanya itu dengan panggilan anak yang pertama. Biasanya seperti itu. Namun boleh juga kalau bukan dengan anak yang pertama. Dahulu di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ada seorang sahabat bernama Hani Abu Shuraih. Hani Abu Shuraih ini dahulu kunyahnya adalah Abul Hakam. Nabi bertanya, kenapa kamu dijuluki Abul Hakam? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dahulu orang-orang masyarakat saya, kalau mereka
terjadi perselisihan, mereka datang pada saya. Kemudian saya putuskan, kemudian masing-masing pihak puas dengan keputusan saya. Dengan itu saya dipanggil Abul Hakam. Maka Nabi mengatakan, Innallaha wal hakam. Sesungguhnya al-hakam, hakim yang sungguhnya itu Allah. Sesungguhnya hakim yang sungguhnya itu Allah. Tapi kamu punya anak, siapa? Kemudian Hani ini menyebutkan, saya punya anak, ya ada Muslim, ada Syurai, ada ini. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang paling besar? Kata Hani, Syurai. Kemudian Nabi mengatakan, Fa'anta Abu Syurai. Kamu Abu Syurai. Jadi biasanya kunyah itu dengan menyebutkan anak yang pertama. Tapi juga boleh, ya, kalau bukan anak yang pertama. Boleh kalau bukan anak yang pertama. Contohnya, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, itu dahulu ketika dia punya anak, dibawa anak ini di hadapan Nabi alaihissalam, kemudian diberi nama, ya, Abdullah. Ya, diberi nama Ibrahim. Nah, diberi nama Ibrahim. Dan ini anak yang pertama. Tapi Abu Musa, terkenalnya Abu Musa bukan apa? Abu Ibrahim. Padahal anak yang pertama itu apa? Ibrahim. Abu Musa al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Abdullah bin Qais al-Asy'ari, kunyahnya Abu Musa, bukan dengan anak yang pertama. Padahal anak yang pertama namanya Ibrahim. Jadi boleh. Jika kalau ada yang menegur, misalnya ada seorang ikhwah, ya kunyahnya bukan dengan anak yang pertama, jadi tegur itu sudah benar. Tidak ada ketentuan harus kunyah harus dengan apa? Anak yang pertama. Ya, boleh dengan anak yang pertama, boleh juga dengan yang bukan. Dan bahkan boleh seorang memberikan kunyah kepada seorang yang belum punya anak. Aisyah radhiyallahu anha itu enggak punya anak. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah pernah punya anak keguguran. Ini riwayatnya enggak sahih. Yang benar bahwa Aisyah enggak punya anak, baik itu keguguran atau tidak. Maka dia datang pada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, beri saya kunyah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi kunyah Aisyah Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Tidak mengapa, Ummu Abdullah. Demikian pula tidak mengapa seorang yang masih kecil, saja 5 tahun atau 10 tahun diberi kunyah Abu Fulan atau Ummu Fulan, ya, seorang akhwat kecil misalnya, banat, ya, bin Ummu Fulan, boleh. Dalilnya adalah hadis yang masyhur bahwa Ummu Sulaim punya anak kecil dipanggil oleh Nabi alaihissalam dengan Abu Umair. Abu Umair. Jadi ini bukan termasuk kedustaan. Kan mungkin ada orang yang akan mengatakan, loh, belum punya anak kok sudah dikatakan Abu ini atau Ummu ini kan? Dusta kamu. Tidak. Kalau memang ini dusta, Nabi tidak akan melakukan, Nabi tidak akan membiarkan. Ketika Nabi membiarkan dan Nabi memberi kunyah kepada Aisyah padahal tidak punya anak. Bukti bahwa ini bukan dusta. Bahwa ini adalah adab syar'iyah yang sudah banyak dilupakan oleh umat. Umumnya orang kan biasanya, ya, sebelum namanya ditulis Mr. Fulan, Mrs. Fulana, kan gitu. Sayyid atau Sayyidah. Ini bukan adab Islami. Justru kalau kita ingin, ya, mengikuti jejak salaf umat ini, ya tadi dengan kunyah tadi Abu Fulan atau Ummu Fulan. Walaupun belum punya anak, walaupun masih kecil, ya, itu boleh. Dan boleh pula seorang memberi kunyah kepada orang yang fasik atau orang yang kafir. Jadi kunyah ini tidak harus dia itu seorang muslim. Ingat ya, kunyah tadi ya. Kunyah itu nama panggilan untuk seorang yang selain nama dan selain apa? Julukan. Ya, seperti bapaknya Fulan atau ibunya Fulan itu kunyah. Ini pun boleh kalau kita berikan kepada orang fasik atau orang kafir sekalipun. Dalilnya, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad meriwayatkan kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia itu perkataan jelek terhadap Nabi alaihissalam. Dia seorang munafik, pimpinan munafik. Dia mengatakan yang tidak baik tentang Nabi alaihissalam. Kemudian Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, apa kamu tidak dengar ini ucapan Abu Hubab? Abu Hubab. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul kunyahnya adalah Abu Al-Hubab. Tidak mengapa seorang memberikan kunyah kepada seorang yang fasik. Adapun seorang yang kafir misalnya adalah Abu Lahab. Kan jelas kafir, ya kan? Dan Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi. Abu Lahab ini pamannya Nabi karena bapaknya Nabi dengan Abu Lahab ini kakak beradik, ya. Tapi subhanallah, keturunan itu tidak bermanfaat ya jika seorang itu tidak beriman pada Allah SWT. Bahkan turun ayat yang mengutuk Abu Lahab yang dibaca oleh umat Islam generasi demi generasi.
Kalau kita tahu Abu Lahab itu pamannya Nabi. Jadi tidak mengapa seorang memberikan kunyah kepada orang apa? Kafir. Kunyah kepada orang kafir. Kalau dia mengatakan berarti itu bentuk penghormatan kepada orang kafir. Sebenarnya tidak harus. Kunyah itu tidak harus berarti penghormatan. Ya, tidak harus berarti penghormatan. Kemudian di sana ada faedah yang mungkin saya takut terlewat. Terkadang di sana ada kunyah, nama julukan, nama panggilan, tetapi yang dimaksud adalah julukan. Misalnya adalah Ali bin Abi Thalib, itu dijuluki Abu Turab. Padahal dia itu adalah Abu Al-Hasan. Kisahnya bahwa Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat dengan istrinya Fatimah binti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, terjadi sesuatu. Ya, layaknya suami istri mungkin pernah ada ketegangan, ya, di tengah keluarga. Tapi ya, yang namanya orang yang baik itu tidak akan berlarut, ya. Mungkin spontanitas, nanti akan kembali lagi. Ali bin Abi Thalib ketika ada ketegangan sedikit dengan istrinya Fatimah binti Ar-Rasul alaihi salam, beliau keluar menuju masjid, tiduran di sana. Kalau dia mengatakan, kok keluar? Bukankah seorang suami kalau misalnya dia marah, dia jangan menghajar, itu kan masih tetap di rumah. Jawabannya ini bukan menghajar, memboikot seorang istri yang dimaksud. Tetapi mungkin Ali bin Abi Thalib keluar rumah, mungkin karena khawatir. Kalau dia tetap di dalam rumah, mungkin akan keluar kata-kata yang tidak baik untuk Fatimah, atau akan keluar perbuatan tidak baik. Maka dia keluar rumah menuju masjid. Ingat, menuju masjid, nggak seperti sebagian orang marah istrinya keluar menuju bar, marah istrinya keluar menuju apa? Diskotik, menuju hotel apa, pokoknya nggak ngerti. Ya, pelampiasan. Ini menuju masjid, ya, berzikir, mungkin di situ istirahat di situ, masjid, ya. Kemudian ketika Nabi masuk kepada Fatimah, Nabi bertanya, di mana suami kamu? Kata Fatimah, wahai bapak, dia sedang marah kepada saya, itu dia sedang di masjid. Nabi pun kemudian pergi ke masjid, mendapati Ali bin Abi Thalib sedang berbaring dan tubuhnya penuh dengan debu. Masjidnya Nabi waktu itu memang yang enggak di keramik seperti ini, ya. Nah, penuh dengan debu. Kemudian Nabi mengusap debu dari tubuhnya Ali bin Abi Thalib seraya mengatakan, kum ya Abu Turab, bangun kamu wahai bapaknya debu, ya, Abu Turab. Maka kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada nama panggilan yang lebih saya sukai daripada Abu Turab, karena ini Nabi yang menamakan. Tentu itu nama yang paling baik tentunya, nama yang paling baik. Lihat bagaimana seorang mertua bisa menjadi penengah di antara anak-anak mereka ketika terjadi gesekan. Bukannya Nabi alaihissalam membela Fatimah, ya, karena anaknya kemudian Ali, ya, bagaimana kemudian dimarahi oleh Nabi, tidak. Seorang mertua yang bijak akan berusaha mendinginkan suasana kehidupan rumah tangga yang sempat terjadi keributan. Bagaimana yang terbaik? Rasulullah SAW. Ya, ini yang patut kita tiru. Tidak seperti umumnya orang. Ya, kalau sudah campur tangan mertua biasanya panjang urusannya, rumit, dan kadang berujung pada perceraian. Andai kata setiap mertua ini niru Nabi, aman dunia insyaallah. Ya, aman. Kemudian terkadang kunyah datang dalam bentuk, kadang nama datang dalam bentuk kunyah, terutama orang-orang di negeri kita. Itu biasa menamakan orang misalnya dengan Abu Bakar misalnya. Padahal itu kunyah. Tapi itu nama sudah, ya, itu nama. Dan ini tidak mengapa. Ya, terkadang nama datang dalam bentuk kunyah. Itu diantara faedah yang patut untuk kita catat, bahwa seperti ini memang yang disyariatkan. Ya, diantara yang disyariatkan bahwa kita memberikan kunyah, ya, kepada saudara kita yang padanya ada bentuk penghormatan. Padanya ada bentuk menghormati saudara kita, Abu Fulan atau Ummu Fulan. Kemudian diantara faedah berikutnya, wanita mukminah lebih menjaga agamanya dan lebih memilih lelaki yang salih serta tidak silau dengan gemerlapnya harta benda. Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talhah, seorang yang kaya raya. Kaya karena memang dia punya kebun korma yang banyak di Madinah. Dia punya kebun namanya Bairuha yang posisinya di pusat kota Madinah. Bayangkan. Yang dalamnya itu ada kolamnya. Negeri padang pasir, di tengah kebun ada kolamnya, itu bisa dibayangkan. Ya. Tapi Ummu Sulaim tidak silau. Tidak silau. Ketika memang kamu kafir, wahai Abu Talhah, tidak halal bagi saya seorang mukminah untuk menikah dengan kamu. Lihat keteguhan seorang mukminah yang tidak mudah menjual agamanya, yang tidak mudah menjual akidahnya. Sementara ada sebagian orang, bahkan dikatakan tokoh cendekiawan muslim,
menikahkan putrinya dengan seorang lelaki Yahudi. Wala'iyadzubillah. Menikahkan putrinya dengan seorang lelaki apa? Yahudi. Putrinya. Padahal dia dikatakan sebagai cendekiawan apa? Muslim. Ya. Sangat naif sekali. Aib yang seperti ini. Ketahuilah bahwa kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik. Karena teman itu sangat memengaruhi agama ya temannya. Dahulu dikatakan manjalasa janas. Orang yang duduk dengan seorang maka dia akan sejenis dengannya. Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mencari teman yang baik. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya mengikuti agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa temannya. Tidak sembarang orang kemudian kita jadikan teman. Nah, kalau ini teman yang mungkin pisah dengan kita, lalu bagaimana dengan teman seranjang dengan kita? Apa kita tidak memilih yang lebih baik tentunya untuk generasi nanti semoga menjadi generasi yang salih dan salihah. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan doa barokah bagi seorang lelaki yang dia mencari wanita yang salihah. Pandangan pertama ketika dia melamar seorang wanita bukanlah harta ataupun kedudukan, semata-mata adalah kesolihan dan ketakwaan. Demikian pula seorang wanita ketika dilamar oleh seorang lelaki, yang dilihat adalah kesolihannya, ketakwaannya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam mengumumkakan bahwa dia ingin menikah. Dalam keadaan sahabat ini memang serba kurang. Tapi kurangnya harta tidaklah menjadi alasan bagi seorang untuk menggapai kemuliaan kehidupan rumah tangga. Dia memberanikan diri datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Padahal dia tidak punya modal yang cukup. Tapi memang dia ingin. Mungkin Nabi ada solusi. Dan seperti itu seorang alim. Bahwa dia tidak akan dikeluhi dalam masalah agama saja. Bahkan masalah problem sosial pun akan dikeluhi oleh masyarakat. Dan hendaklah seorang alim itu berlapang dada. Menerima aduan dari masyarakat. Tidak dia mengatakan, kalau kamu datang ke sini tanya tentang agama, aduh masalah nikah, masalah keuangan, jangan tanya pada saya. Saya ini kiai. Tidak seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang yang dadanya lebar, siap menerima apa keluhan para sahabat. Seperti ini teladan kita, seperti ini uswah kita. Lalu kalau kita dapatkan seorang yang mengaku alim kemudian bersempit dada, ketika datang seorang ingin mencari misalnya penyelesaian dari problem yang melilitnya, problem ekonominya, problem keluarganya. Kemudian dia bersempit hati, ini tidak meniru sejak Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabat tadi disarankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kamu datangi fulanah binti fulan. Kamu katakan kepada orang tuanya bahwa ini adalah pesan dari Rasulullah. Kemudian sahabat tadi mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian menyampaikan pesan dari Nabi bahwa Nabi berpesan saya datang ke sini melamar anak kalian. Orang tuanya menolak. Mungkin karena memang lelaki ini statusnya mungkin tidak pas untuk anaknya, ditolak. Tadi saran dari Rasulullah SAW. Dan Nabi nggak mungkin kalau memberikan saran kecuali yang terbaik. Nggak mungkin. Kecuali yang terbaik. Kemudian ketika ditolak oleh bapaknya, perempuan itu dari bilik kamarnya mengatakan, kalian tolak. Yang itu adalah pesan dari Rasul. Enggak, saya mau. Luar biasa. Ternyata si gadis itu mau. Kemudian ketika sang gadis mau, apalagi orang tua yang anaknya sudah mau, sudah dinikahkan. Wah subhanallah. Karena memang ini mengikuti saran dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian suami dari perempuan itu ikut jihad di jalan Allah SWT dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian perempuan tadi menjadi orang Madinah yang terkaya. Wanita terkaya orang Madinah. Lihat barokah ittiba' Rasul. Barokah mengikuti saran dan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga jangan mundur. Jangan kita itu ragu ketika memang ini adalah bimbingan Nabi. Kita ikuti. Pasti situ ada barokah. Apa ada pilihan yang lebih baik dari pilihan Nabi? Yang memang beliau itu mengatakan dari wahyu bukan dari nafsu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk memilih seorang wanita yang salihah. Demikian pula seorang wanita memilih seorang lelaki yang salih. Yang diharapkan dari bibit yang baik ini akan muncul generasi yang baik pula. Orang mengatakan kacang tidak jauh dari kulitnya. Biasanya bibit yang baik pun akan mengeluarkan generasi yang baik pula.
Kemudian di antara faedah berikutnya, tidak boleh wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Demikian pula tidak boleh wanita muslimah tetap dalam lindungan lelaki yang kafir. Kalau tadi kan menikah ya dengan orang yang kafir. Atau seorang muslimah tetap dalam lindungan lelaki yang apa? Kafir. Mungkin dulunya muslim, kemudian setelah berjalan rumah tangga, kemudian murtad suaminya. Seorang istri ya yang muslimah ya, dia tidak boleh tetap di bawah lindungan suami yang apa? Murtad tadi, yang kafir tadi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrikah meskipun dia menawan kamu. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrikin sampai mereka beriman. Sungguh budak lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik meskipun dia menakjubkan kalian. Seperti inilah bahwa tidak boleh seorang muslimah menikah dengan lelaki yang kafir. Karena memang tidak sekufu, tidak sepadan. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Kemudian pula seorang mukminah itu dia tidak terus di bawah kekuasaan seorang suami yang kafir. Kalau yang kedua ini bisa kita contohkan. Mungkin tadinya suami istri kafir. Kemudian setelah itu istrinya masuk Islam. Dan suaminya itu terus kafir. Di sini hendaklah seorang istri itu apa? Ya bisa. Atau dua-duanya tadinya muslim, kemudian suaminya murtad. Maka di sini pun seorang wanita muslimah jangan terus berada pada lindungan suami yang kafir. Dan kalau seandainya terjadi laki-laki kafir, perempuan kafir, suami istri kafir, kemudian salah satu dari mereka masuk Islam. Kemudian setelah itu suaminya misalnya setelah 2 tahun 3 tahun masuk Islam, nyusul.